Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Anak-anak ustazah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tahukah kamu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji? Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Awalnya, biji akan bertunas di bagian bawah biji. Di bagian bawah biji akan tumbuh akar. Dari tunas itu akan muncul daun. Semakin lama, tunas dan akar akan tumbuh semakin panjang. Tunas tumbuh besar menjadi batang tumbuhan, kemudian tumbuh daun. Daun tumbuhan yang awalnya sedikit akan menjadi banyak. Tinggi tumbuhan juga akan semakin bertambah. Begitulah proses pertumbuhan pada tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang mozaik. Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, daun, kertas, atau bahan lainnya. Cara membuat mozaik seperti berikut. Pertama-tama, anak-anak ustazah menyediakan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama gunting, kemudian lem, kemudian kertas, dan daun. Pertama-tama, anak-anak ustazah potong daun-daun menjadi ukuran yang kecil. Bisa menggunakan gunting atau merobeknya dengan tangan. Kemudian anak-anak ustazah buatlah gambar sesuka kalian, mau gambar bunga ataupun gambar yang lain di kertas putih, kertas kosong. Kemudian tempelkan potongan atau bahan lain ke dalam gambar tersebut yang sudah kalian buat di kertas. Gunakan lem untuk merekatkan daun ke gambar. Begitulah cara membuat mozaik. Oke, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai tentang mozaik. Dan sekarang kita akan belajar tentang matematika, yaitu mengenai pembagian. Contoh, misalkan di sini ustazah mempunyai 100 buah donat dan akan ustazah bagikan kepada 5 orang anak. Kemudian ustazah ingin membagikan donat tersebut sama rata kepada setiap anak. Maka cara ustazah untuk mengetahui berapa jumlah yang didapat oleh setiap anak, yaitu ustazah menggunakan cara pembagian bersusun. Misalkan di sini kan 5 dikali 20 sama dengan 100. Itu dalam perkalian. Kalau misalnya dalam pembagian berarti 100 dibagi 5 sama dengan 20. Cara menghitung pembagian dengan cara bersusun seperti berikut ini, yaitu 100 dibagi 5. Pertama kita mencari perkalian 5 yang mendekati dengan 10, yaitu 2. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikurang
10, yaitu 0. Kemudian 0 dibagi 5 sama dengan 0. Dan 0 dikali 5 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Coba anak-anak Ustazah amati di sekitar rumah anak-anak Ustazah. Tentu banyak anak-anak Ustazah akan dapat menemukan berbagai jenis tumbuhan atau tanaman. Kita misalkan saja bunga yang ada di sekitar rumah kalian. Tentu terdapat bunga yang berbeda-beda. Coba anak-anak amati dari kedua gambar bunga ini, mana yang bunga lavender dan yang mana bunga melati. Oke, ya, ini adalah bunga lavender. Dan ini adalah bunga melati. Kita dapat mengetahui bunga tersebut dengan berdasarkan ciri-ciri dari bunga itu, yaitu bunga lavender memiliki akar tunggal berserat. Tangkainya berbentuk bulat lonjong dan terbuat dari kayu. Panjang batangnya mencapai 60 sampai 80 cm dan tumbuh tegak. Daunnya berbentuk oval, lonjong, penguat paralel, pangkal daunnya runcing, tepi daunnya bergerigi, dan permukaannya halus. Daunnya berwarna hijau sampai hijau ketua. Bunga lavender memiliki bunga yang berukuran kecil, berwarna biru kebiru-biruan. Bunga ini juga terdiri dari serangkaian puntung dengan 6 sampai 10 puntung dalam bentuk spiral. Bunga ini tumbuh di atas cabang, dan bunga ini juga memiliki banyak bulu yang berwarna keputihan. Ciri-ciri bunga melati. Yang pertama yaitu bunganya berwarna putih, mempunyai aroma khas dan wangi, merupakan bunga majemuk, mempunyai bentuk mirip dan berhadapan, mempunyai 7 mahkota yang berlapis-lapis, dan tidak memiliki kelopak bunga. Oke, dari berbagai jenis bunga atau tanaman pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda dari setiap tanaman tersebut. Oke, sekian penjelasan dari Ustazah mengenai tentang pembagian dan ciri-ciri dari suatu tanaman. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.